Selamat sore, kembali bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPL Online Tamrin. Masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran-Mu. Kiranya Bapa dapat mencurahkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Para pengikutnya yang cemas itu dengan sukacita mendengar pengajarannya. Mereka sangat ingin mendengar setiap kata yang keluar dari bibirnya yang suci. Sekarang mereka mengetahui dengan pasti bahwa Dia adalah Juru Selamat dunia. Firman-Nya tertanam di dalam hati mereka dan mereka sangat bersedih karena segera akan berpisah dengan guru surgawi mereka, dan tinggal beberapa waktu lagi mereka mendengar kata-katanya yang ramah dan menyenangkan. Sekali lagi, hati mereka dihangatkan dengan kasih dan sukacita mulia, sementara Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan pergi dan menyediakan tempat bagi mereka dan akan kembali menyambut mereka agar mereka selalu bersama Dia. Dia juga berjanji akan mengirimkan Sang Penghibur, yaitu puasa tanpa memiliki bukti yang jelas terlihat. Yesus memberikan bukti yang Thomas inginkan. Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," tetapi Yesus menegur dia karena ketidakpercayaannya dengan berkata, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Kejatuhan pembunuh Kristus. Ketika berita tersebar dari desa ke desa dan dari kota ke kota, para pemimpin Yahudi mengkhawatirkan hidup mereka dan menyembunyikan kebencian mereka terhadap para pengikut Kristus. Satu-satunya harapan mereka adalah menyebarluaskan laporan kebohongan mereka dan berharap agar kebohongan mereka diterima sebagai kebenaran. Pilatus gemetar ketika dia mendengar bahwa Kristus sudah bangkit. Dia tidak meragukan kesaksian yang disampaikan kepadanya, dan sejak itu hidupnya tidak tentram. Untuk mendapatkan kehormatan duniawi karena khawatir kehilangan kekuasaan dan jabatannya, dia menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dia sekarang benar-benar menyadari bahwa kesalahannya bukan hanya kepada orang yang tidak berdosa, tetapi kepada Anak Allah. Kesedihan akhirnya merenggut hidup Pilatus. Keputusasaan dan kemarahan merampas setiap perasaan sukacita dan pengharapan. Dia menolak untuk dihibur dan dia mati dalam kematian yang sangat menderita. 40 hari bersama murid-murid, Yesus tinggal bersama murid-muridnya selama 40 hari. Membawa sukacita dan kegembiraan kepada mereka dan menyatakan kepada mereka kenyataan kerajaannya. Dia memberi kuasa kepada mereka untuk menyaksikan tentang hal-hal yang mereka lihat dan dengar sehubungan dengan penderitaannya dan kebangkitannya. Mereka harus menyaksikan bahwa Dia telah memberikan pengorbanan bagi orang berdosa dan bagi orang yang mau datang kepadanya dan memperoleh hidup. Dengan lembut Dia menyatakan kepada mereka bahwa mereka akan menderita dan dianiaya, tetapi mereka akan mendapat kelegaan dengan mengingat pengalaman dan kata-kata yang diucapkan kepada mereka. Dia berkata kepada mereka bahwa Dia telah mengalahkan pencobaan setan dan memperoleh kemenangan melalui pencobaan dan penderitaan itu. Setan tidak memiliki kuasa lagi ke atas dirinya, tetapi setan dapat memberi pencobaan kepada mereka dan kepada semua orang yang percaya di dalam namanya. Tetapi mereka akan menang sebagaimana Dia telah menang. Yesus memberikan kepada murid-muridnya kuasa untuk melakukan berbagai mujizat. Dan Dia menyatakan kepada mereka, walaupun mereka dianiaya oleh orang jahat, dari waktu ke waktu Dia akan mengirimkan malaikat-Nya untuk melepaskan mereka. Hidup mereka tidak akan diambil hingga misi mereka selesai dilaksanakan. Kemudian mereka akan dimeteraikan dengan darah mereka, kesaksian yang telah mereka bawa. Para pengikutnya yang cemas
itu dengan sukacita mendengar pengajarannya. Mereka sangat ingin mendengar setiap kata yang keluar dari bibirnya yang suci. Sekarang mereka mengetahui dengan pasti bahwa Dia adalah Juru Selamat dunia. Firman-Nya tertanam di dalam hati mereka, dan mereka sangat bersedih karena segera akan berpisah dengan guru surgawi mereka, dan tinggal beberapa waktu lagi mereka mendengar kata-katanya yang ramah dan menyenangkan. Sekali lagi hati mereka dihangatkan dengan kasih dan sukacita mulia, sementara Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan pergi dan menyediakan tempat bagi mereka, dan akan kembali menyambut mereka agar mereka selalu bersama Dia. Dia juga berjanji akan mengirimkan Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin mereka kepada kebenaran. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lukas 24 ayat 50. Kenaikan Kristus ke surga. Seluruh penghuni surga sedang menantikan saat terakhir kemenangan Kristus dan menghadap hadirat Bapanya. Para malaikat datang untuk menyambut Raja kemuliaan dan mengiringi Dia dengan sukacita ke surga. Sesudah memberkati murid-muridnya, Dia terpisah dari mereka dan mulai terangkat. Dan sementara Ia memimpin untuk mulai naik ke atas, orang mati yang banyak itu yang dibangkitkan pada saat kebangkitannya mengikuti Dia. Bala tentara surga yang banyak jumlahnya mengiringi Dia, sementara di surga berlaksa-laksa malaikat menantikan kedatangannya. Kemudian seluruh penghuni surga mengelilingi panglima tinggi mereka dan menundukkan kepala di hadapannya dengan hikmat, melepaskan mahkota mereka yang berkilauan dan meletakkan di kakinya. Kemudian mereka memetik kecapi emas mereka dengan melodi yang indah dan manis berkumandang di seluruh surga dan menyanyikan nyanyian bagi anak domba yang dikorbankan, dan sekarang sudah bangkit dalam keagungan dan kemuliaan. Janji untuk kembali. Ketika murid-muridnya menatap ke langit dengan kesedihan untuk melihat dengan pandangan terakhir Tuhan mereka yang terangkat, tiba-tiba dua malaikat berpakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Murid-murid mendiskusikan peristiwa yang ajaib, luar biasa dan mulia yang baru saja mereka saksikan dalam waktu yang singkat. Kemarahan setan. Setan sekali lagi mengajak para malaikat dengan kebencian yang meluap-luap terhadap pemerintahan Tuhan, berkata kepada mereka bahwa usaha mereka harus 10 kali lipat lebih kuat untuk melawan para pengikut Yesus. Mereka tidak berhasil melawan Kristus, melainkan melawan dan menjatuhkan para pengikutnya. Jika memungkinkan, di setiap generasi mereka harus mencari perangkap bagi orang yang percaya kepada Yesus. Para malaikat setan akan berjalan berkeliling bersama-sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari para pengikut Yesus yang dapat dikalahkan. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas pelajaran-Mu yang sudah kami pelajari ya Bapa. Kiranya dengan pelajaran ini Bapa dapat memberkati kami sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Sama dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.